sudah di Tromso di Norway Utara. Nih, untold story-nya nih ya generasi ikan ini nggak ada di tempat lain yang belum diceritakan sama Mas Kaisar. Ikan segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Langsung dari lantai 3 Pasar Ikan Modern Muara Baru di ujung kota Jakarta Utara. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang yang spesial, satu dari tokoh yang terpilih sebagai tokoh perubahan Indonesia. Ya, beliau adalah Mas Kaisar Ahir, SIK MSc. Sarjana Ilmu Kelautan, Master of Science. Beliau adalah Ketua Umum dari Maritim Muda Nusantara. Selamat datang Mas Kaisar. Selamat datang. Apa kabar? Mas Catur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi generasi ikan Indonesia malam ini kita akan ngebahas ya tentang Maritim Muda Nusantara. Saya pengen menggali lebih banyak lagi beliau sebagai tokoh founder dari Maritim Muda Nusantara. Kalau boleh tahu Maritim Muda Nusantara ini namanya kuat sekali Mas Kaisar. Mas Kaisar dapat namanya dari mana ini? Dapat dari hasil diskusi saja gitu Mas, karena memang kan Maritim Muda Nusantara ini asal katanya dari maritim. Kenapa kami pakai kata maritim? Ya pertama karena memang kami bergerak di bidang kemaritiman. Oke. Kemudian yang kedua, kita anak-anak muda, generasi muda Indonesia, pemuda yang punya semangat untuk membangun kemaritiman menuju poros maritim dunia. Dan juga kita berdiri, Maritim Muda Nusantara ini terbentuk pertama kali itu saat kita melakukan pertemuan para pendiri di tanggal 13 Desember tahun 2018, yang mana itu bertepatan dengan Hari Nusantara. Sehingga kita punya kesepakatan untuk memberikan nama perkumpulan ataupun asosiasi ini dengan nama Maritim Muda Nusantara. Dan juga kita dengan nama Nusantara juga punya semangat untuk menyebarkan wawasan Nusantara, yaitu kita satu NKRI, satu kesatuan tanah air Indonesia. Ya, jadi itu tanggal 13 Desember 2018. Betul sekali. 2018 ya. Jadi ini berdiri sendiri. Ya. Ya. Jadi maksudnya ini satu organisasi pemuda. Betul. Yang punya cita-cita untuk generasi muda Indonesia untuk lebih memahami maritimnya. Betul sekali, Mas. Negara Indonesia karena Indonesia yang seperti yang saya tahu ya, bahwa 2/3 adalah perairan. Betul. Jadi ini saya wondering ya, Mas Kaisar ini sarjana ilmu kelautan. Jadi mungkin generasi ikan Indonesia tuh belum paham sarjana ilmu kelautan itu belajarnya apa sih? Jadi sarjana ilmu kelautan ini saya tempuh pendidikan S1-nya di Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Jadi Institut Pertanian Bogor, boleh sapa dulu teman-teman. Halo IPB. teman-teman IPB Jaya, IPB Dikdaya. Oke. Mantap. IPB Jaya, IPB Dikdaya. Saya ikutin ya seperti itu. Kemudian kita belajar tentang hidrobiologi laut, jadi segala macam kehidupan biota-biota laut, kemudian interaksinya dalam sebuah ekosistem. Kemudian juga tentang oseanografi laut, fenomena, dinamika yang terjadi di lautan, baik dalam aspek fisika, kimia, maupun juga biologis. Kemudian kita belajar juga bagaimana ilmu akustik dan instrumentasi kelautan. Akustik? Betul sekali. Jadi salah dengar nggak nih? Akustik kelautan. Ini baru dengar nih. iya. Kalau saya kan pedagang ikan ya. Kalau ini yang belajarnya nih orang-orang pintarnya semuanya nih. Jadi akustik kelautan jadi kalau itu, misalnya ikan-ikan nih memang harus dikasih lagu slow atau lagu rosa atau lagu padi atau lagu bendewa nih, atau gimana maksud itu? jadi akustik itu kita menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan kelompok ikan, kumpulan ikan di lautan. Kemudian juga bisa mendeteksi topografi
bentuk dasar laut kita seperti apa, kedalamannya berapa, itu bisa menggunakan gelombang suara. Oh, oke. Mungkin yang sering kita dengar ada sonar. Nah, itu termasuk salah satu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dasar laut seperti itu. Jadi makanya generasi ikan Indonesia ini banyak yang belum tahu, karena kita kan memang ikan segar Indonesia pembentukan untuk generasi ikan, generasi yang sehat, kuat dan cerdas, tumbuh besar bersama benefit ikan. Jadi yang mungkin generasi ikan mesti tahu ya, kalau sekolah ilmu kelautan itu banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali ilmu cabang ilmunya ya. Betul, yang dipelajari beragam. Jadi kita melakukan berbagai pendekatan, multiple approach dan multidisciplinary sebetulnya. Kalau kita bicara tentang ilmu kelautan, ada ilmu biologinya sampai dengan ilmu fisikanya juga ada, juga ilmu geologinya juga ada. Oh, jadi bukannya sarjana ilmu kelautan bukan melaut aja. Iya. Maksudnya melaut aja, bukan nangkep ikan aja. Bukan hanya menangkap ikan saja. Oh, Dan ternyata ada juga yang begitu ya. terakhir yang kita pelajari tentang bagaimana penginderaan jauh ke lautan menggunakan citra satelit, kemudian juga dengan belajar pemetaan untuk mempelajari bagaimana persebaran atau distribusi sumber daya laut kita dan dipetakan sehingga bisa mendukung pengambilan keputusan yang baik di bidang kebijakan kelautan. Oh, iya. Jadi ini udah mulai deep down nih. Udah mulai deep down lagi. Jadi generasi ikan yang masih sekolah bahwa ya, ilmu kelautan itu luas sekali. Ya, jadi nanti bisa jadi entrepreneur. Betul. Ya, bisa jadi pejabat. Ya, caranya Mas Kaisar calon pejabat ya. Jadi seperti itu, banyak sekali. Nah, ini juga Master of Science. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi saya mau coba untuk menggali untold story-nya sang Kaisar Akhir. Ya. Jadi ini Mas Kaisar dulu kuliah S2-nya di mana? Dulu saya kuliah S2 di World Maritime University di Malmo, Swedia. Malmo, Swedia. Iya, Ya, ibu kotanya Stockholm dong. betul sekali. Di sana memang basicnya kan itu negara Skandinavia ya. Ada Norway, ada Sweden, Norway itu Oslo ya. Nah, yang Denmark baru Copenhagen, ataupun di Finland itu ada Rovaniemi, dan Iceland ada Reykjavik. Udah kunjungin semuanya. Kalau negara-negara Skandinavia yang disebut tadi yang belum, tinggal Finlandia belum. Finlandia itu ada Helsinki, ada Iya. Rovaniemi, ada Aurora Borealis. Udah pernah dapat Aurora? Alhamdulillah sudah di Tromsø di Norway Utara. Nih, ya, untold story-nya nih ya, generasi ikan ini nggak ada di tempat lain yang belum diceritakan sama Mas Kaisar. Ya, jadi ini di sana berapa tahun? Di sana kuliah setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Udah kena winter, summer, autumn, Sudah. spring, sudah kena semua. Sudah. Jadi foto-fotonya udah bagus semua ya. Nanti foto-fotonya Mas Kaisar jalan-jalan ke negara Eropa lainnya. Alhamdulillah sudah ke 16 negara di Eropa. Waduh, 16 negara. Jadi udah lihat ya, kalau misalnya kenapa sih kuliahnya harus di jauh negara Skandinavia, semangat Viking ya? Apa memangnya di China nggak ada, atau memangnya di Jepang nggak ada? Kenapa harus S2-nya ada di negara tadi Swedia ya? Betul. Tempatnya Zlatan. Iya, di Zlatan Malmo. Malmo. Ke klub sepak bolanya juga. Lewat aja. Lewat aja. Jadi kenapa ya? Kenapa di sana sekolahnya? Jadi kenapa di sana? Karena universitas yang menjadi tempat studi saya itu unik, Mas. Jadi World Maritime University ini Jadi World Maritime University, nanti lambangnya kasih ya di sini. Jadi ada teman-teman di sana juga? Masih? sudah angkatan saya sudah lulus semua Tapi itu dari seluruh dunia. dari seluruh dunia. So maybe you wanna say something to your friends from all over the world. Maybe because this Mr. Kaisar will be someday will be leader for this country. Hello, WMU alumni and students. It is an honor for me to be here to share with the founder of Ikan Segar Indonesia, Indonesia Fresh Fish, as an
as a company in the fish industry, and I'm happy to share about my experience, and then the idea uh, of mine to be shared to young people of Indonesia. And the Mr. Chatur said he want to know my untold story, but I don't know what what kind of story he want to know. Ya. Let's see, check it out. Ya, because karena banyak sekali untold story-nya. Jadi di masa-masa perjuangan pasti akan banyak sekali Mas Kaisar ini menemukan rintangan, hambatan, juga tinggal jauh dari orang tua. Ya, waktu ke sana bulan apa? Waktu ke sana bulan Agustus akhir. Agustus ya, masih summer ya, masih summer lewat dikit. Tapi di sana dingin terus rata-rata. Jadi makannya. Jadi apakah dari sini bawa mie instan atau memang di sana sudah mulai oke, gue browsing tetap aja bawa rendang, atau bagaimana makannya? Bagaimana? Di sana enak ya, Malmo itu tempat yang nyaman buat kuliah karena di sana pun sangat banyak supermarket dan juga restoran yang menyediakan makanan halal, Makanan halal. dan juga harganya terjangkau lah untuk mahasiswa. Ada spesial. Untuk aku harga spesial mungkin lebih kepada makanan di kantin kampus kali ya. Kalau di kantin kampus kita ada diskon price, jadi harga yang memang khusus untuk mahasiswa WMU. Tadi sih mau nyambung dikit Mas tentang WMU. Jadi World Maritime University ini merupakan universitas maritim dunia yang didirikan oleh International Maritime Organization, ya, specialized agency specializing in maritime affairs. So about the maritime safety, security, and also transportation, we learn about that, and then the environmental protection, something like that. Jadi itu pelajarannya lebih jauh lagi, lebih luas lagi ya tingkatannya, karena mengarah ke Dan kebijakan. kalau bukan karena beasiswa LPDP, mungkin saya nggak kuliah S2 di sana, Mas. Jadi dapat beasiswa. Alhamdulillah Udah pasti dapat pinter. beasiswa Udah pasti LPDP. pinter. Kalau gua bayar ya, double karena masuknya ini ya, apa namanya, ranking 4. Ya, jadi ini dapat beasiswa dari Dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi masuk di sana Desember. Saat itu udah punya pacar? Baru putus. Jadi udah di Swedia baru putus. Ya, generasi ikan, setahu yang saya baca, wanita paling cantik dari Swedia. Jadi ini salah satu tantangan juga nih. Saat itu apakah punya pacar di sana? enggak lah, Nggak ada. Jadi fokusnya kuliah. kuliah. Masak nggak di sana? Pasti. Masak pasti. Nah, setelah itu kendala nggak bahasa? Enggak sih, karena kan di sana itu kita menggunakan bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita kalau orang Swedianya punya bahasa sendiri, Swedish, Swedish. Svenska, ya, Svenska. Tapi kalau misalnya mereka jago bahasa Inggris, dan katanya sih kata orang di kampus, katanya ada penelitian bahwa bangsa Swedia itu merupakan bangsa Eropa yang paling bisa menguasai bahasa Inggris, gitu. Jadi bahasa Swedia paling jago bahasa Inggris. Iya. Jadi apakah benar tebakan saya nih kalau misalnya maritim muda itu mulai lahir dari pemikiran-pemikiran di sana? Tentunya dengan semangat kontribusi, Mas. Karena kan kami Wardi LPDP itu ketika lagi mau ngelamar beasiswanya, itu kita udah ditanya duluan mau kontribusi apa setelah balik ke Indonesia, gitu. Jadi Setelah lulusan ini banyak sekali yang buat organisasi-organisasi atau semacam
apa ya? Jadi lebih tepatnya kita diminta apapun bentuk kontribusinya, yang penting balik ke Indonesia. Yang penting balik ke Balik ke Indonesia. Indonesia, silakan bekerja, berprofesi sesuai dengan bidang masing-masing. Dan yang saya pilih waktu itu, saya belum tahu bekerja apa, gitu kan, karena memang saya setelah S1, saya lebih kepada freelance gitu ya, belum bekerja tetap gitu, belum punya pekerjaan tetap, sehingga setelah balik S2 dari Swedia ke Indonesia pun juga belum jelas waktu itu Iya. pekerjaannya apa. Tapi meskipun kita belum punya pekerjaan tetap, saya mengajak teman-teman yang punya pemikiran 5 orang pendiri lainnya gitu Mas. Oh, 5 orang pendiri lain. 5 orang pendiri lainnya, teman-teman di IPB, teman-teman dulu pas SMA, teman juga yang ketemu di Swedia ada, Teman ketemu sih. ya di orang Indonesia, Orang pelaut muda yang Pelaut sekarang muda. jadi sekjennya Maritim Muda. Oh, Sekjen Maritim Nah, Muda. kita berenam kumpul, Kumpul brainstorming. WA-WA-an, Oke. kemudian kita janjian ketemu yang tanggal 13 Desember itu. Oh, itu langsung jadi. Langsung jadi, karena dalam sebelumnya kita sudah berproses melalui grup WhatsApp juga, komunikasi. Jadi di sana kalau misalnya kita menuntut ilmu ya, banyak sekali pasti halangannya. Pernah nangis gak pada saat di sana? Ya kadang-kadang ngerindu tanah air juga ya. Iya, jadi apa yang dipikirin sama tanah airnya, atau yang nangis karena putus aja? Itu sebelum ke Swedia udah putus ya. Tapi lanjut lagi enggak ya? Enggak, sampai sekarang enggak lanjut. Enggak, kan ada yang baru. Jadi kan yang baru, biar nonton soalnya yang baru ini. Ya, jadi apa namanya, kalau misalnya ini difikirkan tentang Indonesia, jadi ada nggak, kita juga pernah dengar Pak Habibie saat menuntut ilmu di Jerman, apa sih dalam benaknya Mas Kaisar nih, Indonesia mau diapain sih, khususnya untuk generasi selanjutnya, khususnya adalah maritim ini. Jadi di benaknya seorang Mas Kaisar sebagai salah satu dari 100 tokoh Pemimpin pembawa perubahan Indonesia. pembawa perubahan Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi apa dalam benaknya Mas ini, dan Indonesia mau dibawa kemana? Kalau saya bisa pengen tahu gitu. Ya Mas, sebetulnya apa yang disampaikan dan cita-citakan, digagas sebuah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia oleh Bapak Presiden Joko Widodo, itu merupakan sebuah visi yang sudah sangat tepat gitu Mas, dengan segala potensi dan juga posisi yang kita miliki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia untuk menjadi poros maritim dunia. Tinggal sekarang bagaimana kita bersama-sama generasi muda Indonesia untuk bersinergi, berkolaborasi, mewujudkan visi tersebut, karena memang maritim itu adalah kita merupakan bangsa maritim. Ya. 70% wilayah Indonesia merupakan lautan, semua provinsi di Indonesia punya laut dan pesisir, sehingga kalau kita bicara bagaimana membangun maritim, itu tidak bisa hanya dari Jakarta, Oke. tidak bisa hanya dari Bogor, Ya. tapi dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Jadi Maritim Muda Nusantara ini hadir untuk itu. Oke. Maritim Muda Nusantara mempersatukan dan membangkitkan semangat para pemuda Indonesia untuk bersama-sama berkontribusi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi nggak hanya tukang ikan, nggak Betul. hanya pelaut. Betul, Jadi semua elemen yang berhubungan dengan kelautan betul, dan perikanan, betul. begitu. Jadi maritim dalam arti luas gitu teman-teman. Maritim dalam arti luas. Jadi kalaupun ini kita masih di masih di S2 di Eropa, ya. Jadi 1 tahun 2 bulan, Yeah. it's been 14 month loh, Yes. 14 bulan ya. Exactly. Jadi kalau misalnya di sana sulitnya belajarnya atau sulitnya hidupnya, atau apa yang paling sulit di sana? Mungkin belum tahu kalau misalnya
Oke, I know kalau misalnya di negara Skandinavia itu dingin sekali, minus berapa? Yang pernah saya alami sampai minus 20-an, Minus 20-an. tapi bukan di Malmonya, di utara Swedia dan utara Norway. Udah Norway itu udah pokoknya udah mau deket-deket Arctic Circle Iya, ya. betul, di daerah Arctic Circle. Kutub Utara. Betul. Jadi ini kuliahnya di Kutub Utara nih, Mas Kaisa. Ya, di Kutub Utara itu Pak minus 20 ya. Saya minus Minus 20 itu berapa? Long John berapa itu ya? Itu lapis 3. Lapis 3. Jadi long john, Mhm. kemudian celana bahan, Oke. baru celana jeans. Baru celana jeans. Iya, saya waktu itu kayak gitu. Pakai ini ya, apa? Mantel. Betul. Jadi ganteng nih. Kalau misalnya di sana. pokoknya di Eropa saya ganteng mulu. Ganteng. Sampai sekarang sih Oh, sebetulnya. oke. Tapi mau coba pakai mantel di sini nggak cocok ya? Nggak cocok. Iya, kayak gitu. Jadi udah ada pengalaman, udah pernah 16 country, Iya. udah lihat. Jadi Satu sama Kanada. satu sama Jadi Kanada. ketika saya S2 di Swedia juga sempat pergi ke Kanada. Quebec, Ya, Montreal. Montreal, Quebec. Iya. Montreal ya, Montreal. Iya. Jadi udah ketemu generasi-generasi dari berbagai belahan dunia nih. Betul, dengan berbagai logat bahasa Inggrisnya. Iya, beda-beda bahasa Inggris Beda-beda. ya. Jadi apa bedanya generasi Indonesia sama generasi di luar sana yang muda, dan juga apa kesamaannya yang bisa kita raih gitu loh untuk pemuda Indonesia khususnya? Ya, kalau menurut saya sepertinya pemuda Indonesia itu merupakan pemuda-pemuda yang hebat sebetulnya. Oke. Dan juga teman-teman saya yang merupakan pelajar dan juga mungkin ada yang bekerja di luar negeri, mereka juga merupakan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang punya semangat untuk belajar. Dan saya yakin pemuda-pemuda Indonesia, kita semua teman-teman bisa sejajar dengan pemuda-pemuda negara maju juga. Oke. Begitu. Dan saya yakin kita semua dengan semangat belajar, dengan juga kepercayaan diri, yang kurang sepertinya hanya kepercayaan diri saja, Mas. Oke. Tapi itu pun mungkin juga karena masalah bahasa kali ya. Ya. Mungkin juga kalau misalnya kita semua ini bahasa Inggrisnya jago-jago, itu sepertinya tidak ada hambatan yang terlalu berarti untuk Jadi kalau misalnya pun masih bisa sedikit-sedikit juga iya, cuek aja, cuek aja. asal Dan ngomong aja. betul, saya pun bahasa Inggrisnya sejujurnya pas-pasan. Tapi yang saya punya Nggak adalah jago, tadi jago kok. tekad untuk Jago. tekad untuk belajar ke luar negeri, menuntut ilmu, mencari pengalaman, menantang diri untuk menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi mandiri. Tentunya karena Dan itu possible untuk semua orang. possible. Untuk pemuda-pemuda Indonesia sebenarnya. Pemuda Indonesia, siapa sih yang nggak tahu kan sejarah Iya, pemuda Indonesia dari tahun 28 aja kita udah bersatu loh, Mas. Oke. Ya kan? Hari ini tepat Kemarin tepat 92 tahun 92 tahun Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda 1928. Betul. Jadi kita tinggalkan negara Eropa ya, akhirnya selesai di sana Master of Science. Jadi Master of Science in Maritime Affairs in Maritime Affairs, dengan spesialisasi spesialisasi Ocean Sustainability, Ocean Sustainability, Governance and Management. Government and Management, Governance Governance and Management. Jadi bahasa Indonesianya Manajemen, tata kelola, dan keberlanjutan laut. dan keberlanjutan laut. Oke. Mau ambil S3? Insya Allah. Jadi Pastilah. menjadi S3 Ada maritim harapan. juga. Saya mau coba ngambil di bidang kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi. Capek nggak sih sekolah terus nih? Udah dari SD. Kalau saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1, S2. Nanti capek nggak sih kuliah? Capek atau enggaknya yang penting kita enjoy, Mas. Oke. Kalau misalnya itu bidang ilmu yang kita suka, insya Allah meskipun capek tapi itu mudah pulih kembali. Mudah pulih kembali. Iya. Jadi kalau anak muda sekarang bilang cepat move on lah. Oh, cepat Ya. move on. Jadi kalau lagi down mata kuliah susah nih, tapi kalau kita passion, insya Allah cepet deh move on, bangkit lagi.
Nah, jadi Mas Kaisar ini kan sudah banyak memimpin webinar, ya yang saya tahu ya, mengasihkan pengarahan atau semua. Ini Maritim Muda Nusantara ini baru 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun itu akan bentuknya seperti apa? Bentuknya tetap sama sebagai perkumpulan, Perkumpulan? ya sebuah asosiasi anak-anak Jadi muda. partai nggak nih? Enggak lah. Enggak jadi partai. Kita tetap ingin menjaga Maritim Muda Nusantara ini sebagai wadah tetap pada marwahnya, Oke. sebagai wadah anak-anak muda Indonesia untuk belajar dan juga bersatu, berkontribusi bagi Indonesia di bidang kemaritiman. Jadi maksudnya ketika ada ide boleh datang ke Maritim Muda. Silakan, kami sangat terbuka untuk inovasi, kreativitas kawan-kawan, pemuda seluruh Indonesia, apapun suku bangsanya, latar belakang pendidikannya, kemudian juga agamanya, jenis kelaminnya. Silakan, kita terbuka untuk seluruh pemuda Indonesia yang punya semangat, punya minat, punya keinginan untuk bersama-sama membangun maritim Indonesia di daerah masing-masing dan juga secara lingkup nasional. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, poros maritim dunia. Betul. Poros maritim dunia, what does mean? Ya, Artinya apa itu? ya, jadi gini Mas. Ya. Kalau kita bicara tentang definisi dari poros maritim dunia, itu sudah dijelaskan di dalam Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Yang mana di dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa poros maritim dunia merupakan visi pembangunan kelautan Indonesia agar Indonesia itu menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi kalau misalnya ini Indonesia menjaga berdaulat. Betul. Berdaulat untuk ininya ya. Untuk kawasannya itu sendiri. Ya, kawasan dan dunia. Dan dunia. Jadi bisa berbicara banyak kepada Betul. dunia. Jadi sebetulnya poros maritim dunia ini merupakan visi yang bukan hanya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, tapi juga memberikan manfaat bagi negara-negara di kawasan dan dunia pada umumnya. Ya. Jadi ini poros maritim dunia kita sama-sama ya. Betul. Kita sama-sama wujudkan untuk lebih baik dan kita itu visi misinya bahwa suatu saat kita harus mencapai itu, mencapai dengan segala ini. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya tentang generasi ikan? Tahu dong. Jadi generasi ikan Indonesia ini juga bersinergi dengan Maritim Muda Nusantara. Jadi generasi ikan Indonesia, apapun tadi Mas Kaisar juga sudah bilang bahwa siapapun dari background apapun juga yang punya ide ataupun yang punya pemikiran ataupun yang ingin disampaikan itu bisa bersinergi dengan Maritim Muda. Saat ini Maritim Muda Nusantara ini keanggotaannya berapa, Mas? Per Oktober tahun ini alhamdulillah sudah lebih dari 5.100 orang. Jadi kalau mau daftar bayar gitu? Gratis. Oh, gratis. Jadi begitu mendaftar ini akan mendapatkan benefit. Betul. Benefitnya apa sih? Jejaring nasional tentunya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Maritim Muda ada pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan, tentunya yang akan mendapatkan informasi pertama ini para anggotanya. Oke. Oh, paling cepat. Kemudian yang ketiga, kita juga ada potongan harga atau harga spesial ketika kita menyelenggarakan sebuah pelatihan yang memang memerlukan biaya pendaftaran, tetapi karena teman-teman misalnya sudah terdaftar sebagai anggota Maritim Muda, itu akan mendapatkan harga spesial jauh lebih murah, bisa 50% potongan. Jadi, seperti itu. Jadi benefitnya banyak ya, selain dari ilmu pengetahuan,
selain dari benefit harganya. Iya. Dan ini sudah di Jakarta aja ya? Kita sudah ada di 34 provinsi, Mas. 34 provinsi. Betul, dari Aceh sampai Papua, seluruh Indonesia sudah Seluruh ada. Indonesia. Jadi ini bisa sampai luas sekali ya. Jadi 5.000 mungkin tahun depan jadi 100.000. Mungkin Amin. jadi jutaan karena kita juga bagian dari maritim muda ya. Kalau generasi ikan tuh jadi bagian maritim muda Nusantara yang sama. Logonya Maritim Muda yang ini, Mas. Hmm? Yang kan ada 2 gelombang nih. Ya. Gelombang yang satu itu gelombang laut, Hmm? yang satunya gitu sirip ikan. Oh gitu. Sirip ikan Jadi ini filosofinya seperti itu. Hmm. Nah, sirip ikan ini Hmm? artinya adalah untuk mendorong generasi muda ini gemar makan ikan Oh. dan menjadi generasi ikan Oh, tentunya. jadi generasi ikan. Seperti Ternyata sudah ada di situ ya. Kita bersinergi udah ditambahin di situ. Jadi generasi ikan Indonesia bahwa memang kita di podcast ini pengen semua orang tuh makan ikan. Ini makan ikan nggak sih, Mas? Makan barusan makan ikan. Jadi berapa banyak makan ikan dalam 1 minggu? Satu minggu kelamaan, Mas. Hmm? Berapa kali dalam sehari? Berapa kali dalam sehari? Setidaknya sekali dalam sehari. Jadi menurut Ketua Umum Maritim Muda, tokoh pemimpin pembaruan, Ya, perubahan, pembawa perubahan. pemimpin pembawa perubahan Indonesia, apa pentingnya makan ikan? Tentunya sangat penting, teman-teman semua. Pertama dari sisi kesehatan ya. Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa ikan itu punya berbagai nutrisi, vitamin, kemudian protein, kalsium, juga zat besi dan seterusnya. Yang tentunya ini sangat membantu pertumbuhan kita dan juga fungsi otak kita gitu ya. Bahkan di dalam ikan pun kan ada omega 3-nya. Ya, yang untuk mendukung meningkatkan kecerdasan generasi muda Indonesia, generasi ikan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau mau kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat dan cerdas, jadilah generasi ikan, generasi muda yang gemar makan ikan. Jadi itu kan generasi mudanya nih. Kalau papa mamanya Tentunya papa mamanya juga harus menjadi teladan. Ya, konsumsi ikan juga konsumsi karena itu ikan. bagus juga low kolesterol Betul. ya. Low kolesterol, rendah lemak, dan ada penelitian juga membuktikan bahwa ikan itu lebih cepat tercerna Oke. di dalam tubuh sehingga tidak menumpuk menjadi lemak yang berbahaya gitu. Lemak ikan tuh lemak yang baik lah, seperti itu ya. Oke, lemaknya baik. Kemudian juga berbagai penelitian mengatakan kulit ikannya sendiri pun itu ada kolagennya, gitu ya, untuk biar kulit pada kenyal gitu, nggak cepet peot ya. Ya, Jadi betul. penting juga tadi orang tua untuk makan ikan biar biar awet muda terus lah. Oke. Nah, kita nih di generasi ikan nih sudah masuk digitalisasi tentang karena kita jual produk melalui aplikasi. Nah, bagaimana Mas Kaisar memandang nih di dunia maritim ini tentang digitalisasi? Tentunya itu sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, Mas. Ya. Sebuah kebutuhan di mana sebuah teknologi digital itu membantu percepatan distribusi, kemudian juga membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses penjualan ikan sehingga lebih cepat untuk bisa memesan, mengorder ikan dimanapun dia berada. Kalau untuk yang lainnya, misalnya kayak tangkap, kayak perairan, yang lainnya itu juga sudah masuk ya digitalisasi semuanya. Iya. Yang kayak tadi akustik ya apa? Akustik lautan. Akustik lautan itu kan juga digitalisasi Betul. semuanya. Ya, jadi sudah ini dan sekarang ini Mas Kaisar juga banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintahan ya. Pemerintahan, badan usaha milik negara untuk sama-sama berkolaborasi untuk mengkampanyekan tentang maritim muda. Jadi biasanya ini bekerja samanya dengan siapa aja, Mas? Yang dengan pemerintah seperti itu atau pihak swasta? Ya, Maritim Muda sangat terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta,
institusi pendidikan, dan juga tentunya organisasi kemasyarakatan lainnya. Saat ini Maritim Muda Nusantara telah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa kementerian, misalnya Kemenko bidang kemaritiman, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lainnya. Para menterinya telah pernah bersedia menjadi narasumber di kuliah umum kami. Misalnya sebut saja Bapak Menteri Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Bapak Menpora, kemudian juga Ketua MPR pun telah pernah menjadi narasumber di kuliah umum kami. Kemudian juga Kementerian Bappenas, Bapak Menteri Soeharto Mono Arfa, Menteri Bappenas, dan juga waktu itu sempat mau hadir Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjadi narasumber di webinar kami. Akan tetapi waktu itu karena kebetulan ada rapat terbatas dengan Presiden, jadi berhalangan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat ini, pemerintah Indonesia sudah sudah sangat mendukung kita generasi muda untuk berkontribusi untuk mengambil peran serta di dalam bidang kemaritiman. Kami sudah disambut dengan baik, begitu baiknya, bahkan pimpinan-pimpinan para menteri, kemudian juga ketua MPR, dan bahkan wakil ketua DPD pun juga telah menjadi narasumber di acara kami. Dan saat ini Bapak Wakil Ketua DPD, Bapak Dr. Nono Sampono merupakan penasihat di Maritim Muda. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kementeriannya nggak harus Kementerian Kelautan Perikanan. Tidak hanya itu. Ya, jadi bisa siapa aja berkolaborasi. Betul. Dan untuk yang kayak universitas-universitas, Nah, universitas kita juga telah ada semacam kerjasama dan dukungan dari berbagai universitas seperti itu jurusan ke kelautan perikanan. Untuk saat ini, untuk universitas baru yang yang di program studi perikanan kelautan. Kalau misalnya ekonomi boleh dong. Boleh, seperti tempat saya ngajar. Oh. Jadi ekonomi, kalau misalnya nanti juga ilmu lain, kejurusan lain juga berkolaborasi bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa ya. Jadi maunya memang mengajak semuanya untuk lebih concern ke kelautan dan perikanan. Karena kalau kita bicara kemaritiman, Mas Catur, itu merupakan suatu bidang yang multisektoral dan juga mesti terintegrasi. Perlu adanya kerjasama, kontribusi, peran serta dari berbagai pihak, bukan hanya di bidang kelautan dan perikanan, tapi juga bagaimana membangun kemaritiman dari desa, bagaimana membangun kemaritiman dari sektor UMKM, bagaimana membangun maritim ini dari pemberdayaan pemudanya, juga dengan sektor kelautan perikanannya tentunya. Jadi semua sektor bisa masuk ya, karena ini hubungannya dengan ekonomi kerakyatan ya. Ya, kita pengembangan ekonomi juga masuk. Kita saat ini tengah mengusung konsep ekonomi biru. Oh, ekonomi biru. Ekonomi biru, di mana ekonomi biru ini merupakan sebuah konsep yang sebetulnya sudah cukup lama ada, tetapi di Indonesia ini perlu penguatan dan sosialisasi yang lebih masif sepertinya, Mas. Karena ekonomi biru ini merupakan sebuah prinsip yang diamanatkan di Undang-Undang Kelautan. Untuk pengelolaan kelautan itu harus menggunakan prinsip ekonomi biru. Gitu. Nah, ini yang orang banyak belum tahu. Apa sih ekonomi biru itu? Secara gampangnya adalah ekonomi biru ini merupakan prinsip pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, juga pelestarian ekosistem laut. Seperti itu. Oke, jadi luas sekali cangkupannya ya. Jadi kalau misalnya udah lihat ya, jadi Generasi Ikan Indonesia ini Mas Kaisar adalah salah satu contoh dari perikanan dan kelautan universitas. Jadi sedang menapaki karir ya. Mungkin suatu saat Mas Kaisar akan menjadi
pemimpin di negeri ini, ya saya mendoakan juga seperti itu Mas Kaisar, karena akan menjadi pemangku Amin. kebijakan-kebijakan, karena kebijakan buat ekonomi rakyat secara keseluruhan. Apakah Maritim Muda Nusantara akan menjadi universitas? Tidak juga, seperti yang saya bilang tadi, Maritim Muda tetap sebuah organisasi kepemudaan gitu ya. Nantinya kalau misalnya ada perkembangan-perkembangan, tentunya itu akan Saya mau daftar kalau jadi mahasiswanya kalau buka Universitas Maritim Muda. ya itu akan menjadi sebuah pengembangan nantinya, tapi tidak mengubah organisasi intinya gitu Mas. Ya kalau memang nantinya ada rezeki, ada kesempatan untuk Maritim Muda Nusantara mendirikan sebuah perguruan tinggi, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau misalnya nih generasi ikan Indonesia kan backgroundnya dari mana-mana ya. Ya, Ya ada yang masih muda, ada yang sudah dewasa dengan backgroundnya, ada yang ABG, ada yang milenial, selenial. Ini kalau mau ketemu Mas Kaisar di mana ya kantornya? ya. Jadi kalau saya kantornya Maritim Muda Pak. Maritim Muda. Oke. Jadi kalau mau ketemu sendirian di tempat nonton di XX1. Jadi gini, Maritim Muda Nusantara ini kita punya apa istilahnya organisasi pusat gitu, yang sekretariatnya ada di 88 Office Tower di samping Mall Kota Kasablanka, Oke. Tebet, Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya generasi ikan Indonesia nih datang ke sana diterima kan? Pastinya dong, Atau misalnya gue nggak kenal gitu misalnya, tapi terima ya? terima. Pasti diterima. Jadi generasi ikan Indonesia sudah dengar kisahnya dari Mas Kaisar tentang apa cita-cita dari Maritim Muda Nusantara, di mana poros dunia kita upayakan untuk terwujud ya ke depannya, karena sesuai dengan amanah undang-undang ya seperti itu. Nah, sebelum penutup ini saya ingin mau dengar dari Mas Kaisar satu kata untuk Indonesia, satu kalimat untuk Indonesia ke depannya. Indonesia poros maritim dunia. Mas Catur, di segmen ini Ya. kami juga kami ada semacam souvenir untuk Mas Catur, Oke. tumbler. Yang ada Ya, seperti ini. ya ada Yang ada logo Maritim Muda Maritim Muda Nusantaranya. Nusantara. Ya. Ini yang masih barunya. Sebenarnya. Ini saya Kalau yang itu nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh dikasih ya? Ini punya saya. Oh. Saya Masa kasih Mas Catur bekas ya saya? nggak apa-apa, saya mau yang itu. Oke. Oke, jadi ini Mas Catur. Ya, Silakan. terima kasih. Oke. Ya, Oke, terima kasih. sama-sama Mas Catur. Ya, jadi terima kasih banyak, ini akan saya pakai. Saya juga nggak mau kalah. Jadi ini juga saya juga udah siapin. Jadi kalau misalnya segmen kali ini, karena secara nggak langsung Mas Kaisar juga adalah generasi ikan Indonesia. Ini secara simbolik sebagai baju Wih, generasi ikan Indonesia. Silahkan dibuka. Seperti Siap. ini. sebuah kehormatan nih bagi saya untuk Di, menerima kaos generasi Ika. iya. Keren teman-teman. Iya. Boleh dong tepuk tangannya. Jadi, mudah-mudahan Mas Kaisar suka. Suka ini. banget ini. Ya, jadi nanti dipakai ya. Siap. Kalau misalnya seperti itu. Terima kasih. Terima Ini kasih juga saya juga. akan setiap saya Mas. minum saya akan ingat dengan Maritim Muda Nusantara. Saya rasa itu aja. Terima kasih Mas Kaisar. Mungkin saya ada jargon dikit, Mas. Ada jargon, Ya. silakan. Jadi Maritim Muda ini kita punya jargon. Hmm. Kita muda, wujudkan poros maritim dunia. Oke. Kita muda wujudkan poros maritim dunia. Itu aja. Terima kasih malam ini kepada Mas Kaisar. Kita doakan Maritim Muda akan semakin maju. Mas Kaisar juga sukses di karirnya, dan suatu saat nanti Mas Kaisar akan menjadi pemimpin Indonesia. Terima kasih. Salam.